Ustazah Nur Silaturahmah. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan. Jadi suami yang marah dalam kondisi emosi ya. Jadi intinya dia itu marah terus kemudian nanti kamu saya cerai. Nah, dan itu dilakukan berkali-kali, tidak hanya pada saat waktu itu saja. Nah, itu apakah termasuk jatuh talak bagi istrinya? Artinya istrinya itu sudah termasuk dicerai begitu secara ini ya, secara apa langsung dicerai oleh suaminya, berarti kan sudah apa namanya tidak boleh di rumah tersebut atau kemudian apalagi melayani suami dan sebagainya. Kemudian yang kedua ini apabila istri itu ditinggal mati oleh suaminya dan pada kondisi itu kan masih dalam masa iddah. Masa iddah itu kan 4 bulan ya. Padahal sebelumnya istrinya itu kan tidak pernah bekerja sama sekali. Ya, begitu suami meninggal kan otomatis dia harus menghidupi anaknya, dia harus keluar rumah untuk membelikan keperluan hidup maksudnya ya. Nah, itu bagaimanakah menurut syariat? Karena kan masa iddah itu kan wanita harus di rumah, tidak boleh kemana-mana, intinya masih dalam berkabung. Ya, terima kasih Ustaz. Monggo Bu Ursula. Baik, untuk pertanyaan yang pertama tadi sebenarnya sudah kami sampaikan ya, menjatuhkan talak ketika marah itu ada 3 kondisi. Kalau marahnya sampai tidak sadar seperti kerasukan dan sebagainya atau kena guna-guna gitu ya Bu ya, nah itu tidak jatuh cerai. Tapi kalau marahnya itu tidak sampai menjadikan dia tidak sadar, dia sadar dengan ucapannya itu, maka saat itu jatuh talaknya. Dan kalau sudah dilakukan berkali-kali ya sebenarnya udah lebih dari 3 kali, maka sudah tidak boleh rujuk. Ya, tidak boleh rujuk kecuali si istri ini menikah dengan laki-laki lain dan bercerai dari laki-laki tersebut. Tapi kalau baru 1 dan 2 itu masih bisa rujuk ya. Cara rujuknya ada 2. Kalau masih di masa iddah, ya rujuk-rujuk saja, baikan-baikan saja ya. Melayani saja, nggak perlu syarat apapun. Kalau sudah melayani berhubungan berarti itu tandanya sudah rujuk. Adapun jika sudah lewat masa iddah, maka cara rujuknya harus melakukan akad ulang. Kalau tidak melakukan akad ulang, berarti mereka berdua berzina. Seperti itu. Makanya ini sangat fatal ya untuk kita betul-betul pahami gitu, karena zina itu kan termasuk dosa besar. Kemudian yang kedua, jika ditinggal mati suaminya, salah satu larangannya sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi adalah keluar rumah dari rumah di mana suaminya meninggal dunia, kecuali dalam keadaan darurat. Gitu ya. Jadi kalau misalnya masih ada nafkah yang ditinggalkan oleh suaminya, ya, atau masih ada orang-orang yang membantu dia dan sebagainya, selama itu bisa tercukupi, cukup berdiam diri di rumah. Ya. Itu karena sebenarnya dalam Islam itu apa ibu-ibu ya, berbeda dengan apa yang realita yang terjadi di negeri kita gitu ya. Kalau dalam Islam itu seorang istri itu tidak berkewajiban menafkahi bahkan dirinya sendiri apalagi anak-anaknya. Sehingga ketika suami tiada itu nafkahnya jatuh pada kakak dia yang laki-laki atau kalau masih ada orang tuanya, omnya gitu kan. Tapi kan ini tidak kita dapatkan di tanah air kita gitu ya. Biasanya kalau seorang suami meninggal ya seorang istri seakan bertanggung jawab untuk menafkahi dirinya bahkan anak-anaknya. Ini berat sekali. Sehingga di Indonesia diharapkan ya seorang istri meskipun sebenarnya secara nafkah dicukupi oleh suaminya tetap bekerja begitu ya. Karena untuk tiba-tiba bekerja gitu kan juga tidak mudah. Nah, kecuali kalau memang tidak ada yang membantu untuk mencukupi kebutuhannya dan sebagainya, itu sudah termasuk darurat, diperbolehkan ya dengan cara diminimalisir. Misalnya untuk belanja gitu ya, coba seminggu sekali kalau bisa, tidak setiap hari keluar untuk belanja gitu ya. Terus kemudian kalau dia bekerja gitu ya, coba ajukan cuti ya kalau misalnya ya sesuai dengan cuti yang diberikan. Kalau memang sudah habis, kalau dia tidak kerja nanti dicoret jadi ini terus tidak punya maisha ya kan berbahaya gitu ya. Jadi tidak sekejam itu sebenarnya dalam Islam. Jadi kondisional.
Jadi selama tidak ada yang mencukupi kebutuhan, ya dia diperbolehkan ya. Tapi tadi harus diperhatikan juga larangan yang lain. Tidak boleh memakai parfum, tidak boleh berhias ya. Nah, tidak boleh pakai celak saja nggak boleh ya. Nah, seperti itu harus diperhatikan juga gitu. Hatta pun itu sholat id itu sebenarnya kalau perempuan dalam keadaan iddah yang suaminya meninggal itu tidak dianjurkan ibu-ibu ya, karena sholat id itu tidak termasuk wajib gitu ya. Gitu. Seperti itu Ibu. Ya, mohon maaf Ustazah, yang dimaksud dengan talak 1, 2, 3 itu artinya apa jumlah pengucapannya ya di waktu yang berbeda, begitu maksudnya? Ya, jumlah pengucapan atau bisa jadi bunyi kalimatnya Bu. Nah, jadi begini, yang namanya talak 3 misalnya begitu bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan jumlah ucapan 1 kali, 2 kali, 3 kali ya, atau langsung dia bilang aku cerai kamu langsung talak 3. Nah, itu sudah talak 3. Gitu. Seperti itu ya. Maka tadi apapun yang terjadi, harapannya adab menjatuhkan talak itu difahami semuanya. Tidak baik ya langsung menjatuhkan talak dengan bunyi 3 kali atau 3 kali pengucapan ya. Itu tidak baik, padahal itu baru yang pertama kali terjadi. Pun kemarin kita sudah sampaikan ya, sampai pada titik talak itu harus melalui proses, sudah ada mediasi sebelumnya, ada itu pun mediasi nggak cuma sekali 2 kali, sehingga tidak ada penyesalan dan pihak-pihak yang dirugikan, terutama mohon maaf ya anak-anak begitu kan, dan juga keluarga besar. Dengan ini juga kita harus ingat dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa prestasi terbesar dalam dunia persyaitanan gitu ya, itu adalah ketika dia mampu mencapai pada titik memisahkan suami dan istri untuk memutuskan bercerai. Prestasi yang terbesar. Kenapa? Itu kalau kita renungan efeknya banyak sekali. Yang tadinya baik-baik menjadi pasangan yang saling melengkapi, bisa loh saling menjatuhkan, membongkar aib ya, serang, saling menyerang antara keluarga satu dengan keluarga yang lain. Apalagi di masa sekarang jejak digital tuh nggak bisa dihapuskan. Itu bagaimana dengan psikis anaknya, pertumbuh kembang anaknya nanti gitu ya. Karena bagaimanapun orang tua itu adalah role model buat anaknya. Itu bisa mengakibatkan anak trauma menikah misalnya, atau mungkin menilai orang tuanya ini tidak baik misalnya, atau mungkin dapat bullying ya dari teman-temannya dan sebagainya. Gitu. Efeknya sangat besar. Maka kenapa tadi adab itu harus betul-betul diperhatikan. Sehingga mau berpisah pun itu harus dengan cara ma'ruf, ihsan, itu digarisbawahi oleh Al-Quran. Ya, dengan baik-baik. Syukur-syukur masih tetap menjadi keluarga. Apalagi kalau punya anak itu kan nggak ada mantan anak. Mantan istri ada. Dan untuk mendidik anak kan tetap tanggung jawab keduanya, bukan salah satunya begitu kan. Nah, itu ya. Itu yang diharapkan di dalam Al-Quran demikian. Gitu ya, Ibu? Oke, terima kasih Ustazah. Baik, Ibu.